Shalom semuanya, buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya yakin walaupun saya gak ngelihat muka Bapak Ibu di tempat ini, saya yakin Bapak Ibu bersuka cita karena tahun ini adalah tahun anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati tahun ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita di tahun yang lalu, Tuhan yang akan mengasihi kita di masa-masa tahun sekarang. Amin. Mari kita sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Di tahun-tahun yang lalu Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, di tahun sekarang Tuhan, Tuhan yang sama tetap mengasihi kami, Tuhan yang sama tetap menyertai kami. Kami gak akan takut Tuhan, kami gak akan khawatir Tuhan, karena kami percaya hidup kami adalah anugerah, hidup kami adalah kasih yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat semuanya Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau memuji menyembah-Mu, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa menjadi berkat buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Jesus. Haleluya. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Jangan pernah kita pergi dari Tuhan. Kita minta Tuhan selalu menyertai hidup kita. Karena kita tidak akan mampu tanpa Tuhan di samping kita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Biar lagu ini bisa menjadi pujian yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari sama-sama. Dengan kasih karunia
dan berjalanlah denganku. Mari berikan sorak-sorak Jesus. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan, Kau Raja segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mencintaimu Tuhan, kami mencintaimu. Haleluya. Glory bagimu Tuhan, karena Kau yang layak ditinggikan, karena Kau yang layak disembah. Jesus, we bless you Lord, we bless you Father, we bless you. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan jamahannya. Dia hadir di samping kalian, Dia hadir di setiap kita. Rasakan pelukannya, rasakan kasihnya. Dia berkata Dia mengasihimu, Dia mengasihimu. Shikira baramana she, esekere desekera baramana she. Jesus, Jesus, oh Jesus, Shikira baramana she, esekere desekera baramana she. Jesus, terima kasih Yesus. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Yesus. Ku rindu mengenalmu selalu.
semua ada sukacita hari ini. Amin. Kita mau datang bawa pujian yang terbaik buat Tuhan. Karena Dia Allah yang layak disembah, karena Dia Allah yang layak dipuji. Haleluya. Oh
Yesus. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah bisa kami ukur dengan apapun. Kami mau selalu ingin dekat dengan Engkau Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau yang melihat setiap kami Tuhan. Kami mau selalu rindu dekat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Jesus. Haleluya. Rindu selalu dekat denganmu Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Mari sama-sama kita katakan, kita rindu dekat Tuhan Yesus. Selalu dekat denganmu Tuhan Yesus sahabatku. Haleluya. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih. Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan, katakan, Tuhan Yesus, kami rindu padamu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Yes, amin. Setiap hari ingin bersamamu, kami ingin bersamamu Tuhan. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatiku. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu ya Tuhan. Setiap hari ingin bersamamu. Ini cinta kami Tuhan. Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu,
Jemaatnya dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan dibekali oleh firman Tuhan untuk memasuki tahun 23. Itulah sebabnya dalam perjalanan yang masih panjang ini, selama 365 hari ini, kita butuh bekal dari firman Tuhan yang akan menuntun kita, memimpin kita, mengarahkan kita, langkah-langkah kita, apa yang harus kita berbuat. Sehingga nanti pada akhirnya kita boleh menjadi manusia umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, yang selalu dibuat berhasil dan menjadi contoh bagi dunia bahwa ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya kita akan berdoa supaya pagi hari ini dia boleh berbicara dengan leluasa, sehingga apapun yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi jemaat tempat ini. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur karena Engkau hadir bersama dengan kami. Bahkan Engkau sudah siap untuk membekali kami dengan kebenaran firman-Mu memasuki tahun yang kami lalui nanti. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang hebat, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Setiap apa yang Engkau katakan, Engkau akan genapi dalam hidup kami. Karena Engkau bukan manusia yang gampang berjanji, tapi manusia yang ingkar janji. Dan Engkau akan selalu menepati. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berfirman, hamba-Mu siap untuk Engkau pakai. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan atau mungkin renungan pendek yang nanti pada akhirnya kita akan bisa kita pakai buat pedoman untuk memasuki tahun sepanjang tahun 23 ini, sehingga nanti kita akan dibawa kepada kemenangan demi kemenangan. Ada peristiwa di dalam Alkitab yang boleh kita lihat nanti melalui seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf, nanti kita akan melihat ada 3 peristiwa yang dia alami. Tapi lewat 3 peristiwa itu justru kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai umatnya, dan di dalam penyertaan itu selalu dibuat berhasil. Allah tidak pernah membuat kita dipermalukan sebagai anak-anaknya, tapi Dia ingin menampilkan bahwa kita diberikan hidup di mana kita bisa menang atas segala masalah yang kita hadapi. Peristiwa yang pertama, karena Allah sendiri juga sudah menjanjikan bahwa kita pada memasuki tahun 23 ini akan diberikan seorang penolong, di mana luar biasa penolong itu, karena dia ada Allah sendiri. Dan itu saya akan bacakan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, di sini Bapak Ibu boleh garis bawahi bahwa Ia akan menyertai kamu, bukan hanya menyertai saja, tapi diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu dan pengertian adalah kemanapun kita pergi, menghadapi situasi, menghadapi masalah, tantangan yang seberat apapun, Dia ada bersama dengan kita. Dia ada di dalam diri kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak ada alasan sama sekali untuk khawatir, untuk cemas, untuk takut di dalam menghadapi masalah sebesar apapun, karena Dia siap menolong kita. Dan Dia selalu akan memegang tangan kita, dan kita akan nanti berjalan bersama-sama menuju kepada kemenangan demi kemenangan. Bahkan kita dikatakan kita lebih daripada pemenang. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita pesan-pesan di mana kita
Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu terhadap Dia, karena Allah yang menjanjikan adalah Allah yang setia. Peristiwa yang pertama, yaitu kita akan belajar dari Yusuf, di mana saudara kasih, dia dibuat selalu yang berat. Ketika itu saudara tahu bahwa dia sebenarnya itu karena dia lebih dikasih oleh ayahnya, dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dan dia berniat dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tapi kembali oleh karena campur tangan Tuhan, karena apa yang dirancangkan oleh Allah itu tidak mungkin gagal, maka campur tangan Tuhan sehingga akhirnya dia tidak jadi dibunuh, dijual oleh pedagang Potifar yang lewat di situ. Dan dengan maksud adalah untuk menjadi budak di tanah Mesir. Tapi ternyata karena campur tangan Tuhan, pada waktu dia tinggal di rumah Potifar, maka ternyata Tuhan menyertai dan berhasil. Potifar kemudian memberi kepercayaannya begitu luar biasa, menyerahkan kuasa kepada Yusuf untuk mengerjakan segala pekerjaan rumah tangganya, sehingga Potifar sudah tidak melakukan apa-apa, mengatur apa, karena sudah diserahkan sepenuhnya. Tapi kembali saudara kasih, Tuhan ingin menggagalkan rencana itu. Kemudian istri Potifar pada waktu itu menggoda dan ingin tidur dengan Yusuf. Tapi Yusuf kemudian menolak karena dia takut akan dosa, dia takut Tuhan, sehingga dia lari. Dan kemudian dia diadukan kepada Potifar, dan kemudian dia dimasukkan di dalam penjara. Saudara kasih, pada zaman itu kalau seorang budak dimasuk ke penjara, itu akan diperlakukan semena-mena dengan kejam, baik oleh kepala penjara maupun dengan kawan-kawannya yang di penjara itu. Tapi apa yang terjadi ternyata justru sebaliknya. Tuhan mengubah hati kepala penjara itu dan kawan-kawannya di penjara itu. Malah Yusuf diberi kepercayaan untuk menjadi kepala penjara, mengatur semuanya. Sehingga pada waktu itu, di situ juga dimasukkan dalam penjara itu juru minuman, juru roti karena melakukan kesalahan. Dan kemudian suatu ketika mereka berdua bercerita kepada Yusuf bahwa mereka itu bermimpi dan tidak ada satupun yang bisa menafsirkan. Dan kemudian Yusuf dengan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dia berhasil menyertakan. Sehingga pada akhirnya juru minuman itu dibebaskan, tapi dia melupakannya. Tapi suatu ketika saudara kasih, dan saya yakin ini bukan kebetulan, tapi itu adalah karena rencana Tuhan, maka pada waktu itu juga bermimpi. Sehingga pada waktu bermimpi itu, dia tidak ada satupun yang bisa menceritakannya. Dan pada akhirnya Yusuf dipanggil karena dia bisa menceritakan. Sehingga akhirnya penguasa yang di Mesir itu memberikan kuasa kepada Yusuf sepenuhnya. Dan sejak itu, saudara kasih, Yusuf berhasil berkuasa di situ. Seperti dikatakan di dalam Kejadian 19 ayat 21. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi para penjara itu. Sebab kepala penjara itu mempercayakan semua ketahanan kepada penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang dilakukannya itu dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan bersatu. Dan kemudian juga tadi dalam ayat 41-42 dikatakan, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Jadi kita tahu ceritanya saudara kasih, setelah juru minuman itu dibebaskan, dia cerita bahwa ada seorang yang bernama Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Dan kemudian Firaun juga bermimpi, yaitu mimpi yang satu orang pun yang tidak bisa mengartikan. Akhirnya dia diberitahu oleh juru minuman itu, dan sesudah itu dikatakan. Dan Firaun kemudian mengizinkan Yusuf untuk pergi ke istana, dan kemudian apa yang terjadi? Mimpi itu ternyata adalah mimpi yang luar biasa, di mana Firaun memberikan kepercayaan pada Yusuf. Dikatakan begini, sesudah Firaun menanggalkan meterainya dan jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf, dipakaikanlah kepada Yusuf pakaian, dan pada
kain halus dan digantunginya, yang digantungkannya kalung emas pada lehernya. Di sini saudara kasih kita melihat bahwa oleh karena campur tangan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, maka Yusuf akhirnya menjadi penguasa di tanah Mesir. Nah, lewat 3 peristiwa ini saudara kasih, kita pun saudara kasih tidak ada alasan untuk kita takut memasuki tahun 23 ini, di mana nanti saudara kasih mungkin banyak prediksi-prediksi dari ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli hukum yang memprediksi bahwa Indonesia dan dunia-dunianya berkembang tidak akan menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih terpuruk, lebih buruk dari semula. Nah, saudara kasih, sekalipun prediksi itu kita boleh dengar, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, selalu yang mengandalkan kepada Tuhan, kita harus lebih percaya kepada perkataan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang siap menolong kita di setiap masa kesulitan, sehingga sesulit apapun, besar sesulit apapun, Dia akan tolong kita dan kita akan selalu dibawa menuju kepada kemenangan. Itulah sebabnya saudara, marilah kita memasuki tahun 23 ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh keberanian, dengan penuh tidak ada rasa takut atau cemas sedikit pun, karena yang menjanjikan adalah bukan manusia, tapi Allah sendiri, Tuhan sendiri, bahwa Dia akan memberikan seorang penolong yang sepadan bagi kita, sehingga kita nanti bisa berjalan bersama-sama dengan Dia pada saat ada kesulitan masalah, sehingga kita menjadi pemenang. Itulah pesan apa yang disampaikan oleh Tuhan pada kita semua, dan ini merupakan kabar sukacita, karena di tengah-tengah dunia yang semakin gelapnya, semakin tidak menentu ini, kita akan selalu dituntun oleh Tuhan menuju pada kemenangan demi kemenangan. Karena itu biarlah kita belajar selalu mengandalkan pada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan pernah kecewa kepada Tuhan, jangan pernah merasa bimbang pada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia, yang selalu menyertai kita sepanjang tahun 2023 ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki tahun baru, tahun 2023, di mana situasi keadaan tahun ini maupun tahun mendatang dari berbagai multimedia, bahkan disampaikan sendiri oleh Bapak Presiden, situasi tidak menjadi baik. Bahkan akan terjadi krisis yang global. Bagi orang percaya, sebenarnya tidak perlu khawatir. Kita dibekali ketika minggu yang lalu kita merayakan Natal. Ada pesan dari Tuhan Yesus, pesan dari Tuhan tentang bagaimana sesungguhnya seharusnya orang percaya itu berada. Mungkin saya kupas sedikit ketika di dalam perayaan Natal. Saya ambil dari Matius 1 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di sini ada pesan dari Natal bahwa Yesus yang lahir dunia ini, yang diperuntukkan untuk orang percaya, disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. El itu berarti Allah dari bahasa Ibrani, Immanuel itu menyertai. Kalau saya jabarkan, Immanuel, Tuhan menyertai perjalanan kita, dan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dengan mengerti firman Tuhan ini, sebenarnya orang percaya ini tidak perlu khawatir apapun yang terjadi, karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mengapa perlu Immanuel, Tuhan beserta kita? Yang pertama, Tuhan ingin menolong kita, karena semua orang keturunan Adam itu
itu semua jatuh dalam dosa. Dampaknya adalah dalam Roma 6:23, semua berjalan ke maut atau mengalami maut. Kalau kita sakit mungkin bisa beli obat ke apotek atau ke dokter. Mungkin kalau ada masalah ekonomi mungkin bisa diselesaikan dengan kita bekerja keras. Tapi kalau maut tidak mungkin ditolong dengan apapun kecuali Tuhan sendiri. Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi teladan, sehingga dia harus berkorban untuk itu. Demikian juga pengorbanan itu sampai titik yang tertinggi, yaitu mati di kayu salib demi keselamatan kita semuanya. Jadi Immanuel, Tuhan beserta kita, karena kita ingin menolong manusia. Dan yang kedua, Immanuel, Tuhan beserta kita, karena Tuhan ingin keselamatan yang kita terima itu bukan sekedar masuk surga, tapi Tuhan ingin kita itu sempurna. Kita ingin segambar serupa dengan Allah itu sendiri. Kejadian 1 ayat 26. Demikian kita sempurna, yaitu dalam Matius 5:48. Untuk bisa sempurna, untuk bisa segambar serupa dengan Allah itu sendiri, perlu diajar. Sehingga Tuhan mengajar. Ya, Keluaran 4 ayat 12. Musa diajar oleh Tuhan. Ya. Daud, Mazmur 144 ayat 1. Daud pun diajar untuk berperang. Demikian juga dalam Perjanjian Baru, kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 26, saya akan bacakan ya. Ini penting sekali untuk kita. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu mengajar ya. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Dikatakan demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tolong perhatikan, Tuhan tidak hanya menolong, tapi juga mengajar. Ya, supaya apa? Kita diajar supaya sempurna, supaya segambar serupa dengan Allah itu sendiri. Ini berbicara suatu perubahan karakter. Ini berbicara tentang seluruh kebenaran. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa pengajaran Tuhan. Untuk itu, rencana Allah yang pasti adalah kita harus serupa dengan Yesus. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa ada di dalam Dia wajib hidup sama seperti Dia hidup. Sehingga Tuhan mengajar. Bahkan Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam kehidupan manusia supaya serupa dengan Kristus, ayat 29. Sehingga untuk itu, supaya sempurna, Tuhan mengajar. Yang di pertanyaan bagi kita, banyak orang tidak mendengar pengajaran itu, atau mendengar tapi tidak melakukan. Sehingga kita harus berpedoman seperti Maria. Ya. Maria itu ketika menerima pernyataan dari Tuhan mengatakan demikian, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, terjadilah menurut kehendak-Mu. Karena kita ini berjalan maunya sendiri, dampaknya adalah tidak mau diajar. Sehingga kadang-kadang mengatakan, apa mungkin aku sempurna. Sehingga pada kesempatan ini saya inginkan bahwa Tuhan Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan adalah kita. Yang pertama menolong kita, yang kedua adalah mengajar kita. Dan yang ketiga, ternyata Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan adalah kita, adalah supaya kita diutus. Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Sehingga melalui siapa? Melalui kita. Ya. Yohanes 20:21 dikatakan, sebagaimana aku diutus Bapa, maka aku mengutus kamu. Lalu bagaimana kita diutus? Tentu saja setelah kita diajar.
Ya, setelah kita diajar kebenaran, demikian setelah kita diajar kebenaran, maka ada satu perubahan. Perubahan hidup kita adalah kita saksikan pada orang lain. Banyak orang menginjil, tapi dia sendiri nggak berubah. Tapi kalau orang mengalami perubahan karena diajar Tuhan, maka ada satu perubahan hidupnya sehingga menjadi contoh bagi orang lain. Yohanes 1, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dan 9. Kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kita menjadi saksi Yudea, Samaria sampai ujung. Dengan demikian kita akan diteladan bagi orang lain. Yang paling penting saudaraku, bahwa kita ini harus menjadi saksi. Ya, kehidupan kita berubah. Mungkin kita ada yang bertanya, apa hubungannya dengan tahun-tahun mendatang ini, saudaraku? Jadi saudaraku, ternyata kehidupan kita yang harus kita alami sekarang ini, di samping kita menjadi berkat bagi orang lain, tapi diri kita sendiri harus mengakui bahwa Yesus yang datang ke dalam kehidupan kita itu satu kehidupan. Ya. Kalau satu kehidupan, bahkan berapa minggu yang lalu sampaikan, di dalam Yesus ada hidup. Hidup adalah terang manusia. Minggu lalu sampaikan bahwa terang manusia itu perubahan hidup kita, sehingga dengan terang ini menjadi berkat bagi orang lain. Tapi tidak cukup Yesus sebagai terang, Yesus juga sebagai gembala dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita memposisikan Yesus bukan gembala. Yesus mengatakan, aku adalah gembala. Domba-dombaku mendengar suaraku. Ya, dampak seperti ini untuk menghadapi tahun-tahun yang mendatang ini, khususnya tahun yang sulit ini, ya, jadikan Yesus gembala. Karena apa? Kalau dia sebagai gembala, kita sebagai dombanya, kita pasti aman. Situasi apapun yang terjadi, kita pasti ada jalan keluar. Bahkan sesulit apapun, mungkin hal itu paling berat kita alami, kesempatan Tuhan berubah hidup kita. Coba kita baca Mazmur 23. Saya akan bacakan Mazmur 23. Ini berkat bagi kita semua untuk menghadapi tahun-tahun mendatang ini. Dikatakan demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ini jaminan. Berikutnya ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Berarti kan, Immanuel, Tuhan besertaku. Dampaknya adalah dikatakan demikian, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Situasi kondisi apapun yang terjadi, ekonomi kah, keluarga kah, masalah mungkin juga sakit penyakit, mungkin masalah usaha, ingat, Tuhan Yesus harus jadi gembala kita. Kita taat. Dampaknya adalah Tuhan menyertai kehidupan kita. Immanuel. Dampaknya gada dan tongkatnya menyertai atau melindungi kita. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan Kristus, kita nggak usah takut. Bagi orang percaya, masalah sebesar apapun pasti ada jalan keluar. Bagi orang percaya, masalah seberat apapun, kesempatan Tuhan merubah hidup kita. Masalah seberat apapun, pasti Tuhan sedang meluruskan jalan kita. Pada kesempatan ini ingin sampaikan, ayo masukin tahun 2023 ini dan seterusnya, kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan yang hidup ada dalam kehidupan kita, dan Tuhan menyertai kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Itulah yang sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian, kiranya firman ini jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Hari ini kita sudah memasuki tahun 2023. Biarlah mulai hari ini Tuhan menyertai seluruh kehidupanmu. Tuhan menjaga engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau
sampai pada akhir kehidupan kita. Selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pekerja, dan jemaat GBI Sungai Yordan Taman Ratu Indah. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Tahun ini banyak orang mengatakan akan lebih sulit dari tahun yang kemarin. Di mana tahun yang kemarin kita sama-sama merasakan dan kita sama-sama mengalami masa-masa pandemi. 2 tahun kita melaluinya. Dan kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, kita bisa melalui tahun-tahun di mana masa-masa pandemi itu oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena tuntunan Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan, oleh karena perlindungan dan juga kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita harus yakin percaya bahwa tahun ini penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan kekuatan dari Tuhan tetap ada dan selalu beserta dengan kita. Sehingga kita pasti bisa melalui tahun ini dengan baik bersama dengan Tuhan. Kita tingkatkan iman, kasih, dan pengharapan kita. Karena iman, kasih, dan pengharapan kita kepada Tuhan, itu yang memberikan kekuatan pada kita, yang memampukan kita untuk melalui masa-masa sulit. Apapun itu dan bagaimanapun itu, kita pasti bisa melaluinya. Tuhan Yesus memberkati. Halo Jemaat Sungai Yordan Taman Ratu, sekali lagi saya ingin ucapkan selamat tahun baru dan Tuhan memberkati kita. Seperti yang telah kita dengar di berbagai media mengatakan bahwa tahun depan ini katanya akan ada banyak musibah, gempa bumi, inilah, itulah, ekonomi sulit dan segala macam. Mungkin akan ada penyakit yang baru dan macam-macam berita-berita yang tidak enak didengar. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, khususnya kepada jemaat Taman Ratu, hadapi itu semua dengan penuh keberanian. Apa sih sebabnya? Karena Tuhan tetap sama dan Dia tetap menyertai saya dan menyertai saudara. Oleh sebab itu, tetap semangat dan tetap melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita sudah memasuki akhir tahun 2022 dan kita akan meninggalkan, mau tidak mau kita harus meninggalkan tahun 2022. Dan pasti ada masa-masa di mana peristiwa, kejadian, persoalan yang terjadi selama tahun-tahun 2022 itu mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita ketika kita memasuki tahun 2023. Itu pasti. Tetapi Alkitab di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 32 mengingatkan kita. Saya membacakannya. Satu ayat dan cuma satu kalimat pendek yang Tuhan Yesus ucapkan. Konteksnya adalah kedatangan kerajaan Allah. Bunyilah firman Tuhan Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Mengapa kita harus mengingat istri Lot? Kita tahu cerita itu dari sejak sekolah minggu, atau mungkin dari keluarga kita kalau lahir sebagai orang Kristen. Orang tua kita udah bercerita tentang istri Lot. Dia jadi tiang garam. Dan ternyata Tuhan Yesus kutip lagi untuk kita yang hidup sekarang ini, setiap generasi harus ingat istri Lot. Penting dalam hidup ini. Supaya waktu kita meninggalkan, kita punya
tahun 2022 atau meninggalkan seluruh dunia ini, waktu kita dipanggil oleh Bapa di surga, kita akan melupakan segala-galanya. Hanya ingat satu, Yesus Kristus Tuhan itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang pertama yang kita harus ingat, yaitu berjalan dengan Tuhan, dan jangan sedikit pun melepaskan tanganmu dari Tuhan. Karena Dia Yesus, Tuhan yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekali Dia berjanji untuk tidak meninggalkan kita, Dia akan terus menyertai kita. Banyak janji firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Siapa itu engkau? Kita yang percaya padanya. Tuhan tetap berjalan. Peganglah tangan Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan mau menengok ke belakang. Jangan lagi untuk perasaan kita, emosi kita untuk tergantung pada masa lalu. Entah harta kita, entah kita punya tanah kelahiran kita, atau kita punya kekayaan apa saja yang kita miliki. Mari kita tetap melihat Tuhan Yesus di depan kita. Karena Dia bukan hanya berjalan di depan bersama kita, Dia adalah gembala kita. Di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun juga. Itu dia. Jadi dua hal ini penting sekali buat kita. Ingat, pegang tangan Tuhan, dan jangan mau menengok ke belakang. Mengingat-ingat perasaan kita harus betul-betul kita tanggalkan. Tawanlah pikiran kita di bawah pikiran Kristus, dan kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Melayani orang lain, mengasihi orang lain, supaya pengalaman yang kita miliki di tahun 2022 ini atau selama kita hidup ini, kita berbagi dengan orang lain supaya mereka juga bisa datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Itu Islam yang kita bukan baik kita, Tuhan aja. Dia harus mengerti 9 di ini luar biasa. Menjadi manusia lagi kata yang memakai air suku itu. Lalu pencipta langit dan segala dan mengucapkan dari tujuan satu untuk menyelamatkan manusia. 13 begitu kasih Allah akan dunia yang diberikan yang tunggal siapa yang percaya padanya tidak binasa loh, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Ini renungan untuk 2023 dan berjalan terus bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan menengok ke belakang. Ingat akan istri Lot. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak kami puji, kami tinggikan, kami muliakan. Saya akan mau nyanyikan sebuah lagu pujian yang akan dinaikkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Iya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Tuhan, kami mau serahkan jemaat-Mu saat ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila firman yang Engkau taburkan lewat hamba-Mu ini boleh menguatkan mereka, mengokohkan mereka, supaya mereka berjalan bersama-sama dengan Engkau, memasuki hidup dengan penuh keberanian, penuh pengharapan tanpa ada rasa takut. Biarlah Tuhan, dunia boleh melihat bahwa kami yang beribadah kepada Engkau, ada perbedaan di antara orang-orang yang tidak beribadah kepada Engkau, sehingga dia menjadi saksi-Mu dan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia semakin gelap itu. Karena itu Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, kemuliaan, kejayaan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat tahun baru 2023 kami ucapkan untuk seluruh jemaat GBI Sungai Yordan Taman Ratu Indah. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan, baik perpuluhan, persembahan misi, persembahan kasih, gedung, diakonia, ucapan syukur, dan sebagainya. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas segala kebaikan dan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Nya sampai berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa pagi masih diliburkan dan akan mulai kembali pada tanggal 4 Januari 2023. Saat ini kegiatan kunjungan juga diliburkan. Untuk pertanyaan dan informasi dapat menghubungi Bapak Bong Lohin di nomor telepon yang tertera di layar ini. Untuk ibadah sekolah minggu Star Kids, ibadah remaja Star Teens, dan ibadah NLC akan diadakan kembali pada hari Minggu 8 Januari 2023 pukul 10 pagi di Gedung Serbaguna lantai 2 dan lantai 3. Ibadah umum minggu depan 8 Januari 2023 kembali diadakan pukul 7.30 pagi dan pukul 10 pagi di tempat ini dan akan dilayani oleh hambanya Pendeta Wahyono Arifin. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Penatua Marsudi Hardono. Demikian informasi kita hari ini. Selamat tahun baru 2023. Tetap bersukacita, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dengan demikian ibadah pada hari ini sudah selesai. Mari sebelumnya kita mau menyanyikan lagu ini sebelum kita mendapat doa berkat. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku
Jemaatnya dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri kebaktian pembukaan tahun 2023. Terimalah berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surgawi. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan selalu membuat berhasil. Dan terimalah cinta kasih Kristus yang begitu sempurna dan tidak bersesudahan, dan pertolongan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.